Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari jurusan Administrasi Publik 2017 Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk memahami mengenai bagaimana reformasi birokrasi di Indonesia. Mohon disimak ya. Agar dapat dengan mudah dipahami, dalam pemaparan kali ini kami membagi materi ke dalam 4 pokok bahasan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai reformasi birokrasi di Indonesia, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu birokrasi. Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata birokrasi? Kantor kelurahan, susahnya ketemu orang, atau pemerintahan? Ketiga contoh tersebut kurang tepat untuk menjelaskan mengenai birokrasi. Menurut Max Weber yang dijuluki sebagai Bapak Birokrasi, pengertian birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Bagaimana? Teman-teman sudah pahamkan makna dari birokrasi? Mari kita lanjutkan ke pembahasan mengenai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Selanjutnya, yaitu tujuan dari reformasi birokrasi. Tujuannya yaitu agar terciptanya good governance atau tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Berikut ini ada kelima tujuan reformasi birokrasi untuk mencapai good governance. Seperti yang kita ketahui, masyarakat dunia sedang berada dalam era globalisasi. Nah, dari adanya fenomena globalisasi tersebut secara tidak langsung berdampak dan tidak mempengaruhi birokrasi yang ada di Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang positif, ada yang negatif. Tentunya, birokrasi di Indonesia dituntut untuk lebih efisien, efektif, responsif, dan akuntabel, walau kenyataannya sulit diwujudkan. Maka dari itu, reformasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan budaya birokrasi yang berbelit-belit dan identik dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya, pertanyaan yang akan muncul yaitu bagaimana birokrasi Indonesia tetap eksis dalam menghadapi kemajuan zaman yang semakin mengglobal. Apa langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arus globalisasi?
beberapa konsep yang seharusnya dilakukan ataupun yang menjadi fokus pemerintah dalam menjawab tantangan dan langkah-langkah sebagai upaya penyesuaian diri terhadap globalisasi, yakni pertama, penerapan good governance yang harus dilakukan dengan solid dan tanggung jawab serta menjaga kesinergian antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, harus menjalankan reformasi birokrasi secara serius agar dapat menciptakan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, menghadirkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berikut langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain yaitu yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mewujudkan supremasi hukum serta bersikap selektif terhadap pengaruh globalisasi di berbagai bidang. dalam birokrasi pemerintah, pemicu perubahan dapat bersumber dari internal maupun eksternal birokrasi. Dijumpai dalam bentuk permasalahan, peluang dan kecenderungan yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi di masa depan. Dalam birokrasi pemerintah Indonesia, bentuk yang sangat penting dari pemicu tersebut adalah tuntutan masyarakat dan tekanan dunia internasional akan good governance. Ketika ada faktor pemicu perubahan atau change trigger, maka harus dilakukan manajemen perubahan atau change management yang perlu diimplementasikan di dunia birokrasi pemerintahan. Berikut ini adalah manajemen perubahan atau change management atas birokrasi pemerintahan yang harus diimplementasikan. Minimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Kesimpulan dari pemaparan kami yaitu reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan yang tujuannya untuk menciptakan good governance yang dalam era globalisasi ini birokrasi dituntut untuk lebih efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. Dalam reformasi birokrasi harus dapat mengenali faktor pemicu yang dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.